Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang pada saat sekarang ini sedang menempuh perjalanan di Gunung Taubat, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam mendaki di Gunung Taubat ini. Karena ketahuilah saudara-saudara sekalian, perjalanan kita di Gunung Taubat ini bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang gampang, tetapi perjalanan yang cukup sulit, sangat sulit, dan juga banyak kemudaratan yang sangat besar di dalamnya. Ketahuilah juga bahwa setiap orang yang mendaki di Gunung Taubat ini, pada hakikatnya dia sedang melakukan hijrah di dalam hidupnya. Hijrah itu ada di sini, di Gunung Taubat. Setiap orang yang ingin hijrah di dalam hidupnya wajib mendaki di Gunung Taubat. Hijrah pemikiran, hijrah hati, hijrah perbuatan. Hijrah dari jalan kebatilan menuju jalan yang hak atau kebenaran. Hijrah dari jalan sesat kembali kepada jalan Allah. Hijrah dari keburukan menuju kepada jalan kebaikan. Proses hijrah ini harus dilalui melalui Gunung Taubat terlebih dahulu. Hijrah tidak akan terjadi, tidak akan tercapai apabila orang-orang yang melaluinya tidak menjalani proses taubatan nasuha. Saudara-saudara yang berbahagia, di dalam kesempatan ini kita dengarkan salah satu penuturan dari gurunya Imam Al-Ghazali, yaitu Abi Ishaq Al-Isfaraini. Abi Ishaq Isfaraini, beliau ini adalah salah seorang guru Imam Ghazali. Dan Abi Ishaq ini termasuk orang yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, dan termasuk ulama amilin. Di dalam penuturannya beliau mengatakan bahwa beliau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salasina sanah, selama 30 tahun. Syekh Ishaq ini berdoa kepada Allah selama 30 tahun. Berdoa tentang apa? Ayyarzuqoni taubatan nasuha. Dia ingin taubatnya itu dijadikan oleh Allah taubatan nasuha. Bayangkan. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai gambaran bagi kita. Ternyata para aulia Allah, ulama-ulama amilin yang terdahulu, ulama-ulama salaf, perjalanannya di Gunung Taubat ini luar biasa. Cek bahasa orang nama wal paturutan nama kurang ayeuna. Bayangkan dia berdoa supaya taubatnya diterima oleh Allah 30 tahun. Lah kita Masya Allah boro-boro 30 tahun. Kalau kita 30 tahun itu melaksanakan dosanya barangkali. Melaksanakan dosanya kita 30 tahun. Taubatnya sapoe saputing itu habis. Kalau beliau ini melaksanakan dosa satu kali, dia bertaubat kepada Allah, menangis kepada Allah selama 30 tahun, munajat kepada Allah, ingin taubatnya diterima, ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada peristiwa yang menarik, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Summa ta'ajjabtu fi nafsi. Tapi kemudian dia merasa heran terhadap dirinya sendiri. Setelah 30 tahun itu, fakultu, sampai beliau mengucap, Subhanallah, hajatun da'autullahi fiha salasina sanah. Saya telah berdoa kepada Allah berkaitan dengan mohon diterima taubat itu selama 30 tahun. Fama qudiyat ilal an. Tetapi belum diterima sampai hari ini. Setelah 30 tahun berdoa, dia mengatakan, tapi belum diterima taubat saya oleh Allah sampai hari ini. Itu perasaan dia. Perasaan dia belum diterima. Walaupun sudah 30 tahun berdoa kepada Allah agar taubatnya diterima. Tetapi kemudian ada jawaban. Faraitu fima yaran na'imu kana qailan. Kemudian dia melihat di dalam tidurnya, Abi Ishaq ini melihat di dalam tidurnya, berarti bermimpi beliau untuk menjawab pertanyaan hatinya tadi. Ada seseorang yang berkata kepada Syekh Abu Ishaq ini, yaqulu li, orang itu tidak disebutkan orangnya di dalam mimpinya itu. Orang itu berkata kepada saya, kata Syekh Abu Ishaq, atata'ajjabu min dzalika. Kenapa kamu merasa heran dengan hal seperti itu? Orang itu ngomong nih ke Abu Ishaq, kenapa kamu merasa heran tentang hal itu? Tentang doa yang 30 tahun itu. Atadri madza tas'alullah? Apakah kamu tahu perkara yang kamu minta kepada Allah itu? Tadi minta tobatnya, tobatan nasuha. Minta tobatnya diterima oleh Allah. Apakah kamu tahu persoalan yang kamu minta kepada Allah itu tentang tobat tadi? Orang itu bertanya kepada Abu Ishaq. Tetapi dijawab sendiri oleh orang tersebut di dalam mimpi. Innama tas'alullaha subhanahu ayyuhibuka. Bahwa permintaan kamu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah permintaan agar Allah mencintai engkau. Jadi permintaan Abu Ishaq agar tobatnya diterima menjadi tobatan nasuha itu adalah permintaan agar Allah cinta kepada engkau. Hakikatnya itu. Agar Allah cinta kepada kamu, atau agar kamu dicintai oleh Allah. Itulah sebetulnya permintaanmu itu. Hakikatnya itu. Jadi ketika seseorang akan bertobat atau sedang melakukan proses taubat dan nasuha, maka hakikatnya dia sedang menuju jalan ingin dicintai oleh Allah. Yang lebih tinggi lagi, orang yang melaksanakan taubat dan nasuha ini ingin menjadi kekasih Allah. Hakikatnya demikian. Jadi taubatan nasuha ini tidak main-main. Oleh karena itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Karena barang siapa yang taubatnya diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya sehingga makbul tercatat menjadi taubatan nasuha, maka dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menjadi kekasih Allah. Subhanallah. Begitu tingginya proses taubat. Kemudian berkata lagi orang yang dalam tidurnya tadi, yang ketemu dengan Syekh Abu Ishaq tadi, amma sami'ta qauluhu jalla jalalah. Apakah kamu tidak mendengar perkataan Allah Azza wa Jalla bahwa Allah sudah berfirman? Kata orang itu, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai
mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Allah suka, Allah cinta, Allah senang kepada orang yang taubat. Allah cinta, Allah senang kepada orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Nah, ini berarti orang tersebut menjadi kekasih Allah. Orang yang dicintai itu berarti kekasih. Orang yang disayangi itu berarti kekasih. Kata orang itu lagi kepada Syekh Abdul Sad, apa hadhihi hajatu hayna? Apakah yang demikian ini permintaan yang gampang? Artinya permintaan untuk menjadi kekasih Allah ini apakah sebuah permintaan yang gampang? Nah, begitu. Ini untuk menjawab bahwa Abi Ishaq sudah berdoa kepada Allah selama 30 tahun. Karena balasan dari Allah itu subhanallah sangat istimewa. Apabila dikabul, maka orang tersebut termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saudara-saudara sekalian, bahwa para imam, para ulama-ulama amirin, ulama-ulama salaf, para aulia Allah di dalam perjalanan hidupnya, beliau-beliau itu tidak berhenti-hentinya untuk melanggengkan dan membersihkan hati mereka sepanjang hidupnya. Langgeng. Jadi proses taubatnya langgeng, terus-menerus sepanjang hayatnya. Membersihkan hatinya itu juga berlangsung prosesnya terus-menerus sepanjang hayatnya, tiada henti. Maka sangat pantaslah kalau mereka itu mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah, mendapat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, sehingga mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, kita yang hidup di zaman sekarang ini memang tidak mudah untuk mengikuti jejak langkah para ulama salaf, apalagi para wali. Tetapi paling tidak ada upaya kita untuk melakukan proses itu dengan ukuran diri kita. Yang terpenting, lakukanlah proses itu, proses taubat itu. Tempuhlah perjalanan di gunung taubat ini sesuai dengan tuntunan. Walaupun dengan segala keterbatasan diri kita, walaupun dengan segala keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kemampuan kita, yang terpenting lakukanlah itu semua. Insya Allah, Allah Maha Tahu tentang keadaan diri kita. Jangan sampai kita tidak melakukan proses taubat itu di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Wa amma ad-darurul makhufu fi ta'khir taubat. Ada beberapa kemudaratan yang ditakutkan di dalam akhir taubat ini. Kenapa proses ini harus terus-menerus? Artinya taubat itu tidak cukup sekali. Mohon ampun kepada Allah itu tidak cukup sekali. Harus dilakukan terus-menerus sepanjang hayat kita. Apalagi lah macam kita ini, orang-orang yang doif dalam segala hal, lemah ilmu, lemah amal, lemah iman, lemah dalam segala hal, lemah ibadah kepada Allah. Tentu lebih pantas lagi kalau kita selalu mohon ampun kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah sepanjang hayat kita. Jadi jangan beranggapan sekali kita melakukan taubat dianggap selesai. Karena sangat boleh jadi setelah kita taubat kemudian kita melakukan lagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang lain. Nah, pada saat itulah kita harus kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, baca istighfar, tobat lagi. Jangan berhenti sampai akhir hayat. Karena ini juga dilakukan oleh para wali Allah
walaupun mereka dalam posisi terjaga, tetapi mereka tetap khawatir karena dosa yang dilakukan oleh para wali itu berbeda dengan kita. Bagi kita mungkin suatu perbuatan itu tidak termasuk dosa, tetapi di kalangan para wali bisa jadi itu merupakan dosa. Bagi kita tidak dosa, tapi bagi para wali dosa. Karena makom beliau sudah tinggi. Oleh karena itu mereka tidak henti-henti mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang bagi orang awam nih, beruntung juga bagi orang awam. Bagi orang awam itu banyak dimaklum. Dimaklum aja lah orang terbuka ilmu. Dimaklum aja lah karena kenyahok, tidak tahu. Maklum aja terus. Ya. Tapi bagi orang yang alim, bagi orang yang faham agama, apalagi sekelasnya para wali Allah, permakluman itu tidak ada. Karena mereka memahami tentang dinul Islam secara hafal, tahu ilmunya. Jadi lebih berat sesungguhnya saudara-saudara sekalian bagi orang alim di dalam proses taubatnya dibandingkan dengan orang awam. Karena orang awam bisa tercegah dengan karena dia tidak paham, karena dia tidak tahu. Tapi ketika orang alim tidak bisa seperti itu, proses taubatnya lebih berat. Fa inna awwalal dzambi qaswatun. Permulaan dari dosa itu kerasnya hati, membatunya hati. Kalau hati sudah keras, sudah membatu, masya Allah, ini berat sekali kalau sudah seperti itu. Wa akhirahu wa na'udzubillah syu'mun wa syu'watun. Akhir daripada perjalanan itu adalah jelek dan celaka. Jelek dan celaka. Nah ini yang dikhawatirkan. Artinya dikhawatirkan tobat itu kalau cuma sekali selesai, dianggap bahwa kita sudah tobat, sehingga tidak mau lagi untuk mohon ampun kepada Allah, tidak mau lagi untuk beristighfar, tidak mau lagi bertaubat, karena dianggap kemarin sudah tobat. Nah ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan itu di akhir perjalanan orang yang pernah tobat itu. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana iblis, peristiwa yang terjadi pada iblis dan juga yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ini seorang hamba Allah, seorang ahli ibadah yang sudah mencapai karomah wali Bal'am di zaman Bani Israil. Bahkan Bal'am ini sudah hebat, dia sudah bisa terbang di atas awan, bisa terbang. Karomahnya sudah bisa terbang. Mungkin kita pernah dengar kisah Bal'am bin Ba'ura. Tetapi sayangnya Bal'am ini tertipu oleh iblis, tertipu oleh setan. Sampai kemudian dia melakukan dosa lagi. Karena dia tertipu. Awalnya dia tertipu oleh setan, dibisiki oleh setan, dipengaruhi oleh setan. Sampai kemudian dia melakukan dosa lagi, dosa besar. Dan akhir kehidupannya dalam keadaan kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi perjalanan hijrah, perjalanan taubat, perjalanan mendekat kepada Allah ini adalah perjalanan kita sepanjang hayat. Sepanjang hayat ibadah harus dilakukan. Tidak cukup sekali dua kali. Pokoknya setiap kali melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah, istighfar, mohon ampun lagi. Setiap melakukan kesalahan baik besar maupun kecil, istighfar lagi, mohon ampun lagi, mohon ampun lagi, mohon ampun lagi. Kemudian yang terpenting adalah kita harus mencabut akar dari diri kita. Jangan sampai melanggengkan perbuatan dosa. Artinya perbuatan dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Bibit dosa ini harus dicabut akarnya. Sebab kalau bibit dosa ini tidak dicabut dari diri kita, dari hati kita, dengan azam dan niat yang sungguh-sungguh untuk taubat kepada Allah, menghentikan perbuatan itu, maka akar ini akan tumbuh kembali.
Ibarat pohon alang-alang itu kalau ditebas daunnya saja, sementara akarnya tidak dicabut, ketika tersiram air hujan dia akan tumbuh kembali alang-alang itu. Oleh karena itu, untuk menghapus alang-alang akarnya harus dicabut dan dibuang. Begitu juga akar dosa harus dicabut. Seperti dalam pertemuan kemarin sudah kita bicarakan, segala hal yang akan menyeret kita kepada perbuatan dosa itu kembali, kepada perbuatan maksiat itu kembali, harus dihentikan dan dihindari. Jangan coba-coba didekati, apalagi dipupuk dan disiram, karena lama-lama kita akan terpengaruh dan terseret kembali tanpa kita sadari, terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa itu. Akarnya harus betul-betul dicabut, jangan ada lagi di dalam hati kita. Wala ta'man qasawatal qalbi minal dhunub. Dan yang terpenting lagi, jangan merasa aman. Jangan merasa diri kita jangan merasa aman dari kerasnya hati akibat perbuatan dosa. Maknanya ketika melakukan dosa jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Tenang sajalah. Nanti aja tobatnya kalau udah tua. Nanti saja tobatnya kalau sudah pensiun. Ini namanya menganggap gampang. Ini namanya menganggap gampang, menganggap enteng sebuah perbuatan dosa. Seseorang yang berjalan di gunung taubat seharusnya begitu dia terseret atau tergelincir atau terpeleset dalam perbuatan dosa, segera setelah itu dia istighfar kembali kepada Allah, mohon ampun. Jangan ditunggu. Apalagi ditunggu pensiun. Pensiunnya masih 10 tahun. Masa tobat menunggu 10 tahun? Ini berbahaya, saudara-saudara sekalian. Di antara orang-orang soleh, ba'dus sholihin, para ulama-ulama soleh pernah berkata, inna sawadal qalbi minal dhunubi. Sesungguhnya hitamnya hati, sawadal qalbi, hitamnya hati minal dhunubi, dari dosa-dosa itu. Jadi hitamnya hati itu timbul karena dosa. Seperti pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, dosa itu akan mengakibatkan hitamnya hati, akan mengakibatkan kerasnya hati. Wa alamatu sawadil qalbi, sedangkan ciri-ciri dari hitamnya hati, ingat-ingat ya, ingat-ingat, ciri-ciri hitamnya hati. Hati yang hitam karena dosa. Ciri-cirinya adalah Allah tajida minal dhunubi mafza'an. Jadi kalian tidak akan menemukan orang yang melakukan dosa ini rasa takut. Ini ciri-ciri yang hatinya hitam, yang hatinya keras. Jadi orang tersebut yang hatinya keras, yang hatinya hitam karena dosa, cirinya adalah kasihan dina ngelakukan dosa. Itu bersingkat nama. Ketika melaksanakan dosa, dia tidak takut, tidak ada rasa takutnya. Cek bahasa serama laku berdine. Ketika melakukan dosa, laku berdine. Sing anu sohor. Hebat kita ke. Minum arak, minum ahok, ikat telung botol, gak kaki. Nah, contohnya nggak ada takutnya, bahkan bangga dia melakukan dosa. Nah, ini ciri hati yang hitam, hati yang keras. Bukan malah dia menginsafi merasa bersalah, malah dia merasa bangga melakukan dosa, bangga melakukan dosa, dan nggak ada rasa takutnya sama sekali kepada Allah. Kalau sudah seperti ini berbahaya, saudara-saudara. Kemudian wala li taati mawqi'an. Tidak ada tempatnya untuk melaksanakan taat. Sulit untuk melaksanakan ketaatan. Berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Itu akibat hati yang hitam dan hati yang keras. Kemudian wala lil mau'izati manja'a. Dan nasihat-nasihat itu tidak menemukan pintu masuknya. Artinya orang tersebut sulit menerima nasihat, menerima mau'izah, menerima tausiah, sulit. Karena tausiah ini, mau'izah ini tidak menemukan jalan, tertutup bagi hati orang itu. Dinasihati bagaimanapun, dikasih tahu bagaimanapun, tengadenge kumaha aing we, kumaha aing, dosa-dosa aing ngalakukeun duit-duit aing, pae-pae aing sorangan, aing asup ka neraka teu ngajak sia. Naudzubillah, da urang embung diajak ka neraka kumaneh kan kurang kitu. Ya. Jadi ini masya Allah ya, masya Allah. Jadi orang yang sedikit koneng ya gitu, yang sedikit kenal soalnya, masya Allah. Gitu. Sering kita temukan kan hal yang demikian dalam keseharian. Ini bahasa-bahasa yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya mudah, dianggap enteng. Padahal itu nggak bahayakan, gitu. Secara keilmuan mah nggak bahayakan. Ulah dianggap enteng. Kumaha lamun geus ngomong kitu isukan modal atau hari tengah modal. Terus gampang, duit aing, mabok aing, gak minjem duit ke mana, meledak melihat Israel datang modal waktu itu. Apa yang terjadi? Sebelum dia melakukan taubat, masya Allah ya. Tuh. Wala tastakhiran minal dhunubi syai'a. Jeung kalian jangan menganggap remeh, menganggap enteng terhadap dosa. Jangan anggap enteng. Alah kebayang gitu ya. Gampang. Ini kewe tobatna. Tahun harum. Ayeuna mah puas-puasin aja dulu. Puas-puasin we. Puas-puasin mabok, puas-puasin judi, puas-puasin segala macam pokoknya dihajar pokoknya. Tobat mah engke. Jangan menganggap remeh terhadap perbuatan dosa apapun, baik dosa zahir maupun dosa batin. Fatahsiba nafsaka taiban. Jadi ulah menyangka bahwa kita ini sudah tobat. Jangan menyangka kemarin kita sudah tobat kemudian selesai proses tobat kita. Tidak, saudara-saudara sekalian. Proses tobat ini kita lakukan terus menerus. Rasulullah SAW saja beristighfar semalam lebih daripada 70 kali sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Nah masa kita orang yang tukang banyak dosa tidak mau mengucapkan istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Siapa diri kita ini? Ya, siapa diri kita ini? Sudah. Wa anta musirun 'ala al-kaba'ir, sementara kalian melakukan dosa terus-menerus. Itulah saudara-saudara sekalian yang patut kita perhatikan. Kenapa di Gunung Taubat ini banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita perbaiki. Sekali lagi karena ini merupakan proses hijrah yang sangat penting, hijrah menuju jalan Allah, menuju kepada keridhaan Allah. Makanya harus dilakukan terus-menerus di Gunung Taubat ini untuk menaubati dosa-dosa besar, apalagi termasuk dosa-dosa kecil juga. Jangan dianggap remeh atau jangan dianggap enteng. Saudara-saudara sekalian, fanaqis nafsaka wa hasibha wa sari' ila taubat. Maka kalian semua harus selalu menghisab diri kalian, harus mengontrol diri kalian setiap waktu. Dan kalian harus wasari' ila taubati, harus segera menuju kepada taubat. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus menghisab diri kita, harus mengkoreksi diri kita. Dan segera setelah itu kita harus segera kembali kepada proses taubat. Ulah meleng. Harus melakukan muhasabah diri. Karena boleh jadi dalam keseharian kita banyak dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Kalaupun kita sudah mencoba untuk menghindari hal yang disengaja, tapi boleh jadi ada dosa yang tidak disengaja.
Makanya jangan berhenti kita untuk menghisab diri kita, muhasabah terus menerus. Ulah dibalik, hari koreksi batur sering, hari koreksi awak sorangan, tilo, arah. Ini yang terjadi. Orang lain dikoreksi terus mencari-cari kesalahan orang lain, sementara kesalahan dirinya tidak pernah dikoreksi. Yang terbaik adalah bagi orang-orang yang tak ingin, orang-orang yang menuju proses taubat, dia lebih banyak mengkoreksi dirinya sendiri dibandingkan mengkoreksi orang lain. Karena dengan mengkoreksi diri sendiri akan lebih mudah dia melakukan proses taubatnya. Tapi kalau sering mengoreksi orang lain, dimungkinkan dia lupa kepada kekeliruan, kepada kesalahan, kepada dosa dirinya sendiri. Itu yang penting sekali dilakukan. Wabadir fa innal ajala mahtumun. Kenapa demikian? Harus segera, buru-buru kembali lagi kepada pintu tobat, kembali lagi pintu tobat. Sering-seringlah kita mengetuk pintu tobat setiap hari. Hari itu sholat 5 waktu apa itu? Kita melaksanakan sholat zuhur, sebetulnya kan mengetuk pintu Allah di situ ya. Kita munajat, kita taubat lagi kepada Allah. Datang lagi asar taubat lagi. Jadi semalam paling tidak 65 kali. Cuma kita mah kadang-kadang sholatnya kan dianggap kewajiban. Jadi esensinya tidak sampai ke sana. Padahal itu juga merupakan proses taubat kepada Allah, mohon ampun dari kesalahan kita. Mulai dari wudu sampai kepada sholat, disitulah ada proses taubat. Kan ada doanya di dalam sholat. Rabbighfirli warhamni, kan gitu. Ya Allah, ampunilah aku. Berarti kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu. Pada hari itu. Bersegeralah untuk melakukan taubat itu. Bersegeralah untuk kembali kepada jalan taubat itu. Fa innal ajala maktumun, karena ajal itu rahasia Allah dirahasiakan. Artinya kematian itu tidak ada yang tahu. Makanya bahayanya tadi kalau orang yang menunda-nunda taubat menganggap enteng perbuatan dosa, khawatir akhir kehidupannya su'il khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nunda-nunda taubat itu bahaya. Khawatir su'il khatimah. Makanya tidak boleh ditunda-tunda karena umur itu, usia itu tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Dirahasiakan kapan seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah, tidak ada yang tahu. Yang diharapkan oleh orang-orang ahli taubat adalah ketika diambil nyawanya oleh Allah, dia dalam keadaan selamat lahir dan batinnya, ya, sudah melalui proses taubat, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, berarti dia menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Menghadap Allah dalam keadaan selamat. Kemudian seterusnya, kenapa kita harus segera menuju pintu tobat? Harus sering mengetuk pintu tobat. Wa dunya ghururan, karena dunia itu penuh dengan tipuan. Nah ini, kita harus tahu bahwa dunia ini penuh dengan tipuan. Boleh jadi kita banyak yang tertipu. Ad-dunya ghurur anta maghrur. Dunia ini tipuan, entek nuka tipu ke dunia. Boleh jadi kita banyak tertipu oleh dunia ini. Akhirnya kita terjerumus kepada dosa, terjerumus kepada kemaksiatan, ketipu ke dunia. Oleh karena itu harus sering-seringlah bertaubat, sering-seringlah mengetuk pintu taubat, sering-seringlah minta ampun kepada Allah. Karena jelas sangat dimungkinkan kita setiap hari tertipu oleh urusan dunia. Kalau dibiarkan melekat sampai hidung hati orang, lebih bahaya lagi. Selanjutnya, wan nafsa wasyaitona aduwwa. Hawa nafsu yang ada pada diri kita, kemudian setan, itu merupakan dua-duanya musuh yang nyata bagi kita. Musuh itu ada dua. Musuh dari dalam diri kita yang berbentuk hawa nafsu, nafsu yang tidak terkendali. Dan yang kedua adalah setan. Setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ini yang selalu amaratum bisu, yang selalu mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kemaksiatan. Kita berhadapan dengan dua musuh itu.
Musuh diri kita yang berbentuk nafsu, musuh di luar diri kita yang namanya setan dari golongan jin dan manusia. Boleh jadi kita terpengaruh oleh nafsu kita, dan boleh jadi juga kita terpengaruh oleh setan dari bangsa jin dan manusia tadi, sehingga kita terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa. Kita tidak bisa terhindar dari itu. Kita tidak bisa terhindar untuk bertemu dan berkomunikasi, bersosialisasi dengan mereka. Oleh karena itu dimungkinkan kita terciprat atau terpengaruh oleh keburukan mereka. Maka segera kembali kepada Allah, wa tadarru ila Allah subhanahu wa tabtahil ilaihi wa dzkur hala. Jadi segeralah kembali kepada Allah dengan penuh rasa takut, dengan rasa rendah diri, dengan rasa penyesalan. Segeralah kembali kepada Allah, segeralah kembali kepada Allah. Senantiasa, jangan pernah berhenti. Sebab kalau tidak demikian, setan akan menang. Tapi kalau kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, reka rasa itu dosa, ampun kepada Allah, mohon ampun, minta ampun setiap hari kepada Allah, jangan pernah berhenti. Maka yang berputus asa nantinya bukan kita, tetapi setan yang berputus asa akhirnya, karena melihat hamba Allah yang ini turun-turun minta ampun kepada Allah. Akhirnya setan berputus asa. Tapi kalau tidak pernah minta ampun, setan yang akan bergembira karena orang ini sudah dipengaruhi oleh setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara sekalian, yang paling indah di dalam pertemuan ini adalah, yang perlu kita catat di dalam hati kita, di dalam diri kita adalah, pada kesempatan ini kita sedang menjemput cintanya Allah. Karena proses taubat itu tadi dikatakan hakikatnya adalah untuk menjemput cintanya Allah. Semoga kita semua bisa meraih cintanya Allah, termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya mujibas sa'idin. Sekian saja, insyaallah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.